Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan membahas kitab yang berjudul Adabut Thalibin fi Ta'alimi Sayyidil Mursalin. Kitab ini disusun oleh tim Ma'had Winsa, Universitas Islam Negeri Surabaya, Sunan Ampel ya. Kitab ini dikhususkan sebagai pedoman buku panduan ya, belajar ma'had bagi mahasiswa semester awal di UINSA yang mereka harus mengikuti program ma'had itu, yang qadarullah beberapa pekan ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka karena musibah bala atau virus corona ini. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan segera mengangkat wabah dan virus ini, dan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sehat senantiasa dijaga oleh Allah kesehatannya dan diberikan panjang umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bahas ya, masuk di bab sholatul musafirih, sholatnya orang yang musafir, orang yang bepergian jauh. Rakhasallahu lil musafiri fi sholatihi rukhsataini. Bagi musafir itu Allah memberikan rukhsah ya, dispensasi khusus di dalam melaksanakan sholat, dan ada dua hal ya, ada dua hal dalam sholat yang Allah berikan keringanan. Awwaluhuma, yang pertama, ikhtisarun fi kamiyatir rakaati, keringanan dalam bentuk meringkas jumlah rakaat sholat. Wa yusamma qasran, dan ini diberi nama dengan qasar. Ats-tsaniyatu, yang kedua, dhammu sholataini fil adai, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Wa yusamma al-jam'u bainas sholataini, dan ini namanya adalah jamak ya, sholat, menjamak sholat. Al-qasru huwa an tu'adda sholatur rubaiyatu kadzuhri wal asri wal isya'i rak'ataini. Qasar itu adalah melaksanakan sholat yang jumlah rakaatnya 4, seperti zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Jadi jumlah rakaat awalnya 4 menjadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, dan isya, itu namanya qasar. Badalan min arba'in, sebagai ganti dari rakaat aslinya yang jumlahnya 4. Wal aslu fi masru'iyatil qasri qauluhu ta'ala, dasar atau dalilnya qasar ini adalah firman-Nya Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Wa idza darabtum, jika kalian bepergian, ai safartum fil ardi, di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak apa-apa atau tidak dosa ya, an taksuru minas sholati, kalian melakukan qasar atau meringkas salat. Surutul qasri, syarat-syarat qasar. Jadi kita boleh melakukan qasar ketika bepergian itu jika syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Hendaknya safar itu tidak dalam rangka kemaksiatan. Jadi kalau bepergiannya dalam rangka maksiat, maka hak qasar ini tidak boleh menggunakan hak qasar ini. Seperti keluar kota karena untuk nonton konser misalkan, maka tidak boleh melakukan qasar. Yang kedua, ayyatajawaza sural baladil lati yusafiru minha, sudah melewati perbatasan daerah tempat dia tinggal. Jadi qasar itu boleh dilakukan jika sudah melewati batas daerah. Sural balad, ada istilah dalam fikih itu, ada al-balad, ada misroh, ada qaryah. Pembahasannya cukup panjang. Mungkin lebih sederhananya, al-balad ini melewati batas daerah atau kecamatan, lebih amannya. Jadi batas kecamatan ya, melewati batas kecamatan, baru kita boleh mengqasar. Jadi kalau masih di rumah,
itu belum boleh mengqashar. Kenapa? Li'anna man kana dahila suril baladi laisa bimusafirin. Orang yang masih berada di daerah, jangankan di rumah, masih ada di desanya, perjalanannya itu, maka dia belum termasuk musafir. Yang ketiga, alla yanwiyal musafiru iqamata arba'ati ayyamin. Hendaknya sang musafir itu tidak boleh berniat mukim 4 hari lebih. Jadi maksimal batas dia boleh mengqashar ketika sudah sampai di tempat tujuan adalah maksimal dia niat mukim 3 hari. Melebihi itu sudah tidak boleh. Fa'idha nawadhalika asbahat al-baldatul lati yusafiru ilaiha fi hukmi mautinihi. Kalau dia berniat mukim 4 hari ke atas lebih, maka tempat yang dia tinggal itu sudah sama seperti dengan tempat asalnya itu, tempat dia tinggal, maka fala yajuzu lahul qasru fiha, maka tidak boleh sudah mengqashar. Wa yabqa lahu haqqul qasri fit tariqi faqat. Dia hanya boleh mengqashar di waktu perjalanan baik pulang maupun perginya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, antabluwa masafatuhu 81 km fasoidan. Jarak tempuh perjalanannya minimal 81 km. Di bawah itu tidak diperbolehkan qashar. Yang kelima, anta ta'allaqas sholatu bidimmatihi fis safari. Maksudnya ini adalah sederhananya sholat yang mau diqashar itu sudah masuk waktu ketika kita sudah sedang safar. Jadi misalkan kalau kita mau bergian tapi sebelum berangkat sudah masuk waktu zuhur, maka itu tidak boleh mengqashar zuhur. Jadi zuhurnya sudah harus dilakukan dengan sempurna. Jadi masuk waktu sholat ketika sudah kita sedang safar. Kemudian wa yu'addiha aidan fi safar, dan dilakukan ketika di safar juga, tidak boleh dilakukan di rumah. Fa kharaja bi hadzal syarti as-shalatu allati dakhala waqtuha qabla yusafir. Nah ini, maka tidak bisa, tidak boleh ya, tidak termasuk syarat ini, tidak memenuhi syarat ini adalah sholat yang waktunya sudah masuk sebelum kita berangkat. Tsumma safara qabla ayyusalliha, kemudian kita berangkat dan belum melakukan sholat itu tidak boleh. Fala yajuzu ayyusalliha qasran, maka tidak boleh melakukan qashar sudah. Li'annahu lam yakun musafiron hina wajabat alaihi, karena dia belum tergolong musafir ketika sholat duhur itu sudah diwajibkan, ketika sholat itu sudah masuk. Wa kharaja aidan as-sholatul lati dakhala waqtuha wa huwa musafir walakinnahu lam yusalliha hatta roja'a ila baladiha. Tidak termasuk juga, tidak memenuhi syarat ini juga adalah orang yang ketika bepergian kemudian masuk waktu sholat, misalkan dia sedang safar, kemudian sudah adzan asar, kemudian walakinnahu lam yusalliha, dia tidak sholat hatta roja'a ila baladi, sampai dia nyampe ke rumahnya. Fala yajuzu ayyusalliha aidan qasran, maka tidak boleh mengqashar sholat itu ketika sudah di rumah. Li'annahu hina adaiha laisa bimusafir, karena dia sudah tidak tergolong musafir ketika dia melaksanakan sholat. Wal qasru lil musafir, sedangkan hak qashar itu hanya bagi orang yang musafir. Kemudian yang keenam, alla yaqtadi bimukimin, hendaknya tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi orang yang mau mengqashar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya 4 rakaat. Fa iniktada bihi wajaba alaihi ayyutabi'uhu fil itmam. Kalau dia maksa berjamaah kepada orang yang mukim yang tidak musafir, maka dia wajib ngikut imam itu menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Walam yajuz lahul al-qasru, dan tidak boleh qashar, melakukan qashar. Ammal aksu fala mani'ah minal qasri fi. Kalau sebaliknya, maka tidak apa-apa melakukan qashar. Misalkan yang menjadi imam itu adalah yang musafir, maka dia tetap boleh mengqashar meskipun makmumnya tetap menyempurnakan. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, ayyan wiyal qasroh ma'a takbiratil ihram. Niat qashar ketika
takbiratul ihram. Baik, itu yang qashar. Kita masuk kepada tentang jamak ya, menjamak salat. Al-jam'u bainas salataini, menjamak dua salat. Innas salawati allati yasluhu ay yajma'a bainaha, salat-salat yang bisa dijamak itu hiya dhuhru ma'al asri, duhur dengan asar, wal maghrib ma'al isya, dan maghrib dengan isya. Jadi ada empat ya. Duhur boleh dijamak dengan asar, maghrib dengan isya. Fala yasiha ay yajma'a subh, fala yasihu ay yajma'a subhu ma'a ma qablahu aw ba'dahu. Subuh tidak boleh dijamak baik dengan isya ataupun dengan zuhur. Kama la yajma'u bainal asri wal maghrib, sebagaimana juga tidak boleh menjamak asar dan maghrib. Wa dalilu fi masru'iyatihi ma rawahu Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil bolehnya jamak itu adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainas sholati. Rasulullah itu menurut riwayat Ibnu Abbas pernah menjamak salat fi safaratin safarnaha fi ghazwati Tabuk, di saat safar perjalanan ketika perang Tabuk. Fajama'a bainadz zuhri wal asri, beliau menjamak zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan maghrib dan isya. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, kemudian Sa'id bin Jubair itu berkata, qultu libni Abbasin radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, ma hamalahu ala dzalik, apa yang mendorong Rasulullah melakukan jamak itu, katanya Sa'id itu. Qala, kemudian Ibnu Abbas menjawab, arada alla yukhrija ummatahu, beliau berharap agar tidak memberatkan umatnya. Yang qasimu jam'us sholati ila qismaini, menjamak atau jamak salat itu ada dua macam. Jam'i taqdimin, yang pertama jamak takdim, bi ayyuqaddimal mutaakhir ila waqtil ula. Yang pertama jamak takdim adalah memajukan salat yang kedua ke waktu yang pertama. Misalkan asar dilakukan di waktu zuhur, maka itu namanya jamak takdim. Isya dilakukan di waktu maghrib, digabung dengan maghrib, maka itu namanya jamak takdim. Wa jam'i ta'khirin, dan jamak takhir, diakhirkan ya, bi ayyu akhiru al mutaqaddimah ila waqti tsaniyah. Jadi salat yang pertama diakhirkan dan digabungkan dengan salat yang kedua. Zuhur digabung dengan asyar, dikerjakan di waktu asyar, kemudian maghrib digabung dengan isya, dikerjakan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Surutu jam'it taqdim, surutu jam'it taqdimi, syarat jamak takdim. Ini syarat-syarat jamak takdim ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan jamak takdim, syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah at-tartibu minhuma, harus tertib, harus berurut. Bi ayyabda as-sholatal ula sohibatal waqtih. Tertib maksudnya adalah yang dilakukan pertama kali adalah sholat yang pertama, yang punya waktu itu. Misalkan menjamak takdim duhur dan asar, maka syaratnya adalah sholat duhur dulu dilakukan, tsumma yatba'uha bil ukhra, kemudian baru sholat asar. Tidak boleh melakukan asar dulu baru duhur, tidak boleh. Kemudian yang kedua, ayyan wiyah jam'ats tsaniyatih ma'al ula qabla farawihi minas sholatil ula. Yang kedua adalah niat untuk menjamak atau menggabung sholat yang kedua, sholat asar ya misalkan, digabung dengan yang duhur, qabla farawihi minas sholatil ula, sebelum sholat yang pertama selesai. Jadi kalau kalian ingin menjamak takdim asar dan duhur misalkan, maka syaratnya adalah sebelum selesai sholat duhur, sebelum salam, kalian sudah harus wajib berniat untuk menggabung, menjamak takdimkan asar dengan duhur. Walakin yusannu an takuna niyatu ma'a takbiratil ihrami biha. Tapi yang sunnah adalah
niat menjamak ta'khir itu ketika takbiratul ihram. Batas terakhir adalah sebelum salam, sebelum selesai sholat yang pertama. Yang ketiga adalah al-muwalatu bainahuma. Bersegera ya. Di antara dua jamak itu, dua sholat itu yang dijamak itu harus bersegera. Bi ayyubadiro ila tsaniyati fawra farawihi minal ula wa taslimi minha. Jadi setelah sholat duhur di jamak takdim itu langsung segera sholat asar. Jadi jangan banyak dipisah dengan la yufraku bainahuma bisyai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghairi dzalik. Tidak banyak melakukan zikir dan hal-hal yang sunnah yang lain. Kalau sampai fa in furriqa bainahuma bisyai'in tawilin urfan, kalau sampai antara jamak duhur dan asar tadi itu habis melakukan duhur kemudian masih diam lama, bisyai'in tawilin urfan, secara urf, secara kebiasaan kita itu sudah tergolong lama, au akhkhara tsaniyah, atau mengakhirkan yang kedua, maka batalal jam'u, maka jamaknya batal. Wa wajaba ta'khiruha ila waqtiha, maka wajib mengakhirkan waktu asar tadi itu ke waktunya, sudah tidak boleh menjamak. Kemudian yang keempat, ayyadu masafaruhu ila talabusihi bitsaniyah, ay fala yadurru ayyasila ila baladihi atnaiha. Baik, terus ya, yang keempat syaratnya adalah masih terus safar sampai selesai melakukan sholat yang kedua. Duhur dan asar itu dikerjakan dalam masih safar, maka tidak boleh menjamak dua sholat itu kalau sudah di rumah. Kemudian surutu jam'it ta'khiri, syarat jamak ta'khir. Ada dua syaratnya. Ayyanwiyah jam'al ula ta'khiron khilala waqtiha al-asli. Jadi syaratnya adalah yang pertama, yang musafir itu yang ingin menjamak ta'khir sudah harus berniat bahwa akan mengakhirkan sholat itu sebelum waktu itu habis. Misalkan kalian ingin menjamak ta'khir duhur ke asar, maka kalian sudah harus berniat sebelum waktu duhur habis, sudah niat bahwa kalian akan mengakhirkan waktu duhur dan menjamak dengan asar. Falau kharaja waktu zuhri wa huwa lam yanwi jam'aha mal asri ta'khiran asbahat muta'alliqatan bi dhimmatihi ala wajhil qada wa athima fit ta'khir. Kalau ada orang musafir pengen jamak ta'khir duhur ke asar, kemudian dia tidak niat sampai waktu duhur habis, maka jadilah waktu sholat duhur itu menjadi qada dan dia dosa karena sudah mengakhirkan sholat. Yang kedua syaratnya adalah ayyadu masafaruhu ila ayyafrawa minas sholataini ma'an. Dia masih dalam perjalanan sampai dua sholat itu selesai. Itu syarat yang kedua. Jadi jamak itu tidak boleh dilakukan di rumah. Sudah selesai musafir, sudah selesai perjalanan, dia baru melakukan jamak, itu tidak boleh. Al-jam'u bainas sholataini fil mator. Hukum ya, ini tentang menjamak dua sholat dalam kondisi hujan. Nah ini mungkin baru ya, mungkin banyak yang baru dengar. Ya juzu al-jam'u bainas sholataini takdiman fil matorih. Boleh ya menjamak, menggabung dua sholat karena kondisi hujan, tapi jamaknya jamak takdim. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah. Tidak boleh jamak ta'khir. Jadi kondisi hujan boleh menjamak, tapi jamaknya jamak takdim. Kenapa jamak ta'khir tidak boleh? Li'annahu rubbama inqata al-mataruh. Karena kalau di jamak ta'khir ketika hujan misalkan, bisa jadi hujan itu sudah reda, sebelum waktu yang pertama itu habis. Fayakunu akhrajas sholatah an waqtiha biwari'udin, maka dia sudah termasuk tergolong tidak melakukan sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa udzur. Syaratnya ya, syarat boleh melakukan jamak takdim dalam kondisi hujan. Wa yustaratu li hadzal jam'i
antakunas sholatu jama'atan bimasjidin ba'idin urfan. Ini syaratnya. Sholatnya itu dilaksanakan dengan dalam berjamaah di masjid yang jauh. Secara uruf itu jauh, jaraknya kebiasaan kita ini masih jauh. Jadi sholat jamaah takdimnya itu dilakukan di masjid secara berjamaah. Yata'adzal muslimu bil matar fi tariqihi ilaih, yang kemungkinan dia itu muslim, umat Islam itu sulit kalau nanti misalkan hujan, kemudian proses bolak-balik lagi ke masjid itu nanti akan susah. Jadi hujan menjamak dua sholat syarat takdim ini karena hujan, syaratnya adalah dilakukan dalam keadaan berjamaah dan di masjid yang cukup jauh. Istidamatul matori awwalas sholataini. Jadi hujan itu terus, syarat yang kedua adalah masih terus hujan terus turun di awal dua sholat itu. Jadi duhur misalkan menjamak takdim duhur dan asar, misalkan asar dijamak takdir ke duhur misalkan, maka hujan itu masih turun ketika melakukan sholat duhur, dia takbiratul ihram duhur, dia masih hujan. Kemudian asarnya digabung ke duhur, masih hujan. Nah, baru itu syaratnya sudah terpenuhi, boleh. Wa indas salami minal ula, dan ketika salam yang pertama. Jadi hujan masih turun ketika salam yang pertama selesai. Itu syaratnya. Baik, itu pembahasan terkait sholatul musafir ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa dilangsungkan, disampaikan di grup WA kelas kita terkait evaluasinya. Di situ ada tamrinat mal muradu bi qasris shalah wa jam'ihi, apa yang maksud dengan qasar salat dan jamak salat. Kemudian udkur surata jawazi qasri sholat, jelaskan, sebutkan syarat-syarat bolehnya melakukan qasar sholat. Kemudian yang ketiga, hal yajuzul musafirul al-tidak bimukimin, bolehkah orang musafir itu bermakmum kepada orang yang mukim, bayyin illatahu, dan jelaskan alasannya. Baik, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada kita dan kesehatan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.